Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk belajar materi pelajaran tematik tema 8 khususnya pada muatan IPA subtema 2 yang berjudul perubahan lingkungan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Untuk kompetensi dasarnya masih mengacu pada subtema 1 yaitu 3.8 yang berbunyi menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air saat musim kemarau. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan saat musim kemarau. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh musim kemarau terhadap lingkungan sekitar. Pada tema 8 ini untuk muatan IPA, ada dua submateri. Yang pertama adalah faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah, dan yang kedua adalah pengaruh siklus air pada musim kemarau. Anak-anakku siswa kelas 5, silahkan untuk memberi batas pada buku Bupena 5D untuk tiap muatan pelajaran IPA yang akan kita pelajari pada hari ini. Submateri pertama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Dalam siklus air, tanah berperan dalam menyimpan air. Air tanah sangat penting saat musim kemarau sebagai cadangan air. Proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah ini dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi akan membawa air tanah sampai ke laut. Air tanah ini biasanya jernih. Mengapa? Karena tersaring lapisan tanah dan akar tumbuhan. Mari kita cermati lapisan tanah yang ada pada gambar. Air hujan turun ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah. Tanah memiliki dua lapisan, yaitu lapisan tidak kedap air yang dinamakan permeable. Lapisan tidak kedap air ini berisi pasir, kerikil, batu apung, dan batuan retak. Kemudian lapisan kedap air atau impermeable atau istilahnya adalah lapisan yang lolos air. Yang tidak lolos air, maaf ya. Untuk tidak kedap air ini lapisan yang lolos air, sedangkan lapisan kedap air adalah lapisan yang tidak lolos air. Nah, ini nanti contohnya adalah sungai ya, danau, rawa. Nah, berdasarkan letak kedalaman air terbagi menjadi dua, yaitu ada air tanah dangkal atau dinamakan freatis. Ini nanti akan menghasilkan sumur freatis ya, yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengebor sumur, dan air ini bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci ya, dan lain sebagainya, untuk memasak air. Nah, ini di sini. Kemudian air tanah dalam letaknya berada di antara dua lapisan tanah, yaitu lapisan kedap air impermeable ya di sini, dan di bawah air tanah ini ada lapisan lagi anak-anak, lapisan kedap air. Nah, air tanah dalam artesis ini, atau nanti apabila masyarakat itu
menggunakannya, maka dinamakan sumur artesis. Sumur artesis ini airnya bisa langsung dikonsumsi, sehingga pengeboran sumur artesis ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di daerah perkotaan. Faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Yang pertama adalah curah hujan. Jadi, semakin banyak curah hujan yang turun, maka makin banyak cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung batuan itu akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan rendah. Dan yang keempat, keberadaan tumbuhan vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Selanjutnya, submateri kedua yaitu pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada Bu Pena, ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh siklus air pada musim kemarau bagian 1 dan pengaruh siklus air pada musim kemarau bagian 2. Anak-anak masih ingat dengan siklus air? Ada bagian penting yang kita harus perhatikan dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, kemudian kondensasi, ya terbentuknya awan-awan, kemudian turunnya hujan yaitu presipitasi, kemudian penyerapan air atau infiltrasi. Ya. Pada evaporasi ini ada kegiatan juga yang dilakukan oleh tumbuhan yaitu transpirasi. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Pada kegiatan subtema 1, Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengirimkan tugas berkreasi melalui lagu siklus air. Semoga melalui lagu tersebut anak-anak lebih ingat karena materi ini nanti akan digunakan juga untuk ujian madrasah saat kalian berada di kelas 6. Musim kemarau dapat menyebabkan beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah berkurangnya sumber air minum, sawah menjadi kering sehingga mengakibatkan gagal panen karena tumbuhan mati dan layu. Kemudian tanah menjadi retak-retak. Tentu banyak hewan yang mati karena tidak mendapatkan sumber air dan para penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Oleh karena itu, anak-anakku, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan air? Nah, ada beberapa cara bijak yang dapat kita laksanakan. Yang pertama adalah menutup keran air jika tidak digunakan, membuat penampungan air atau bak air, dan memasang alarm otomatis untuk mengantisipasi apabila bak air itu penuh. Kemudian memanfaatkan musim kemarau dengan menanam palawija dan menggunakan air seperlunya untuk keperluan mandi, gosok gigi, dan untuk mencuci tangan.
Pada materi cara bijak memanfaatkan air ini, sudah pernah Bapak Ibu guru singgung pada video pembelajaran IPA di subtema 1. Si anak-anakku, nah, Bapak Ibu guru memberikan kata-kata mutiara, jadilah kalian itu seperti air, ya. Hadirnya sangat dibutuhkan dan selalu dinanti. Sedang hilangnya merupakan sebuah kehampaan bagi semua makhluk hidup. Jadi, jadilah kalian menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sekitar. Begitu anak-anak yang Bapak Ibu guru sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Bapak Ibu guru ucap mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bersabar, dan insya Allah kesabaran kalian akan memberikan kemudahan dalam kalian menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.